Berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kehormatan pada sore hari ini. Untuk diam di hadapan kaki Tuhan seperti Maria. Yang juga menyediakan hati pikiran totalitas hidupnya mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Hal yang sama pun kami mengambil keputusan yang sama, sikap yang sama, tindakan yang sama. Kami mau dengar-dengaran terhadap Tuhan dan firman Tuhan pada sore hari. Untuk itu ya Tuhan, urapi ruang hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup kami. Sehingga firman yang kami dengarkan ini mudah kami pahami, semudah itu juga kami untuk melakukannya. Dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, pasti memampukan, menguatkan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik sekali. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bahas sebuah tema yang berhubungan dengan menjelang Paskah. Dengan tema, untuk apa Yesus mati di kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati digantung di kayu salib dengan kedua tangan kakinya dipaku. Bahkan kepalanya pun dililitkan juga dengan kawat berduri. Tidak cukup sampai di situ. Yesus juga ditombak lambungnya atau ditusuk lambungnya. Sehingga bukan hanya dari kepala, tangan, kaki Yesus yang keluar darah. Tapi juga dari seluruh bagian-bagian tubuhnya juga tercurah darah. Pertanyaan yang sering menjadi pergumulan bagi banyak orang Kristen untuk memaknai. Untuk apa sih Yesus lakukan itu? Buat apa? Apakah dia mau cari popularitas seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang di zaman now ini? Cari gara-gara, cari masalah, buat sensasi supaya menaikkan pamornya. Sehingga nanti dia akan dilirik ya oleh produser untuk memerankan sebuah peran dalam sebuah film kah, dalam sebuah sinetron atau supaya dia bisa memposting itu di YouTube-nya lalu viral. Maka akan ada banyak orang yang menonton dan juga bertambah orang yang menjadi pengikutnya dan akhirnya itu menghasilkan uang buat dia. Itu maksud dan tujuan Yesus sehingga Yesus perlu menyerahkan nyawa satu-satunya untuk mati dan digantung di kayu salib. Sudah pasti bukan itu niat, maksud, dan tujuan Yesus. Karena Yesus itu tidak butuh popularitas. Tuhan Yesus itu tidak butuh sensasi. Pertanyaan yang kedua, jangan-jangan Yesus mau mati di kayu salib karena memang dia kurang kerjaan alias pengangguran. Maka dia isi kekosongan waktu dan hidupnya dengan membuat ya drama Korea dengan mati di kayu salib. Mas, dan tujuan susah saudara mati di kayu salib? Bukan. Apa? Buat apa? Dan kepada siapa dia tujukan pengorbanannya itu di kayu salib? Maka pada kesempatan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kan mau menjelaskan kepada kita mengapa, untuk apa Yesus harus mati di kayu salib. Mari kita lihat dulu Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dari surat Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan 14 kita akan menemukan minimal 5 maksud, tujuan, niat, motivasi untuk apa Yesus mati.
Dan sekaligus menjawab pernyataan-pernyataan di awal tadi. Untuk apa Yesus harus mati? Nah, untuk itu saudara, mari kita lihat Alkitab kita dulu. Khususnya di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Boleh saudara baca yang sudah di slide, yang sudah saya siapkan. Nanti akan saya panggil namanya satu persatu ya. Yang sudah di slide aja. Maka saya minta dulu Elsa membaca Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 yang sudah di slide. Langsung Elsa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk siapa dan mengapa Yesus penting dan harus mati di kayu salib? Jawab yang pertama alasannya adalah supaya saudara dan saya tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Baik di hati, baik di pikiran, baik di mata, mulut, telinga, dan bahkan juga di dalam totalitas hidup kita. Itu yang mau dihentikan oleh Yesus sehingga dia katakan, saya mau rela digantung di kayu salib, walaupun saya harus dipaku, walaupun harus kaki saya dipaku dan juga lembung saya ditusuk. Supaya manusia-manusia yang percaya kepadaku berhenti. Tidak lagi mereka terus-menerus jatuh di dalam dosa. Itu dikatakan di sini, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Yesus sudah mati digantung di kayu salib untuk saudara dan saya, jika kita mau terus berbuat dosa, kan itu pertanyaannya di sini. Seharusnya jangan. Seharusnya kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Mengapa? Karena Yesus sudah menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Tapi kan Pak Tony, yang digantung di kayu salib kan bukan gue. Begitu ya. Yang digantung di kayu salib kan Yesus, bukan gue. Ngapain saya harus berhenti? Ngapain saya harus bertobat untuk tidak lagi berbuat dosa? Yang disalib bukan saya. Yesus kok. Kira-kira itu pertanyaannya ya. Tapi saudara, saya mau jelaskan kepada kita. Dan sekaligus, saya mau menguji. Ya. Andaikan, kalau saudara diminta pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan segala dosa dan kesalahan saudara. Tuhan minta caranya mempertanggungjawabkan adalah saudara harus mau mati di kayu salib. Siapa di antara saudara yang kalau melakukan satu dosa saja, mau rela sanggup untuk mengatakan, Tuhan saya mau mati di kayu salib, untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya? Saya yakin tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini, siapapun dia, yang mau dengan rela hati untuk mau mengajukan diri, mempertanggungjawabkan dosanya dengan mengatakan, aku siap dihukum, aku siap digantung, aku siap dibunuh di kayu salib. Pasti nggak ada. Namanya, untuk seorang penjahat sekalipun, ketangkap oleh masyarakat, udah digebukin, udah babak belur dia, supaya dia ngaku. Nggak ada yang ngaku juga kan? Itu sesama manusia yang menghakimi itu aja masih ngeyel orang itu aja orang itu masih mengatakan, oh menurut saya. Bahkan sampai diserahkan si penjahat ini ke tangan polisi sekalipun, tidak langsung juga secara otomatis dia mengatakan, oh memang aku penjahatnya. Bahkan sudah sampai di dalam proses pengadilan sekalipun, bahkan sudah dijatuhi sanksi dan hukuman, masih toh juga manusia itu mengatakan, oh enggak, bukan saya yang salah, sistemnya yang salah, aturan yang dipersalahkan lagi-lagi.
Ini menunjukkan kalau saudara diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan untuk harus dimati di kayu salib, persis seperti yang dialami oleh Yesus. Dengan kedua tangan saudara digantung dan kaki saudara, pasti tidak ada di antara saudara yang mau menyerahkan diri untuk disalibkan di kayu salib. Karena di dalam menurut hukum-hukum atau aturan yang ada di dunia ini aja, saudara, kita menghindarkan. Padahal hukuman yang akan kita hadapi itu kan di dunia ini kan baru hanya sebatas hukuman di penjara. Tapi ini hukumannya digantung. Langsung ditembak, selesai kan, rasa sakitnya hilang. Tapi dengan digantung di kayu salib berjam-jam, itu rasa sakitnya bukan hanya di hati, tapi dalam seluruh totalitas hidup. Kematian Yesus di kayu salib lebih luar biasa rasa sakitnya dibanding seorang penjahat kelas kakap yang hanya sekedar ditembak. Maka saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu saudara-saudara tidak akan pernah mau dan rela untuk menanggung hukuman kita dengan mati di kayu salib. Mengapa? Karena Yesus sangat mengasihi saudara-saudara. Yang ketiga, karena tidak akan mungkin saudara-saudara mau rela melakukan itu untuk mau digantung di kayu salib. Maka Yesus katakan, biarlah aku yang ditangkap. Biarlah aku yang digantung. Biarlah tangan dan kakiku yang dipaku. Biarlah lembungku yang ditusuk. Tidak usah tanganmu, tidak usah kakimu, tidak usah tubuhmu yang ditusuk oleh itu, kata Tuhan Yesus. Biar sah. Dalam konteks itu, Yesus menggantikan saudara di kayu salib. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir, seharusnya kitalah yang harus dihukum kan. Kita yang seharusnya digantung hidup-hidup. Karena yang bersalah kan kita, karena yang berdosa kita. Tapi Yesus tahu tidak ada satu orang pun di antara manusia yang mau rela melakukan itu. Tapi Yesus tahu tidak ada satu orang pun manusia yang sanggup mengalami dan menyalami penderitaan seperti digantung di kayu salib seperti yang Yesus alami. Yesus tahu. Maka Tuhan Yesus katakan, biarlah aku yang disalib. Maka kalau saudara perhatikan, apa makna Yesus digantung di kayu salib? Perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Apa artinya salib? Waktu Yesus dihukum di kayu salib, artinya maknanya buat saudara, supaya saudara mendapatkan pengampunan dosa. Artinya, supaya saudara tidak lagi dituntut pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang saudara lakukan. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan? Yes. Ya betul. Yesus disakiti dengan kedua tangan dan kakinya, dipaku, bahkan kepalanya dililitkan dengan kawat berduri, saudara. Maknanya tujuannya untuk saudara apa? Supaya saudara disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit apapun. Sekaligus saya jawab pertanyaan dan sekaligus juga pokok doa dari Ana tadi. Karena Yesus di kayu salib sungguh menyembuhkan dan memulihkan rasa sakit. Maka untuk itu harus sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Oh, Yesus mati untukku. Tidak apapun kesakitan, apapun persoalan, apapun bergumulan saudara, hari ini, esok, dan seterusnya, Yesus pasti akan menyembuhkannya. Karena dia sudah membuktikan itu waktu dia mati di kayu salib. Apa makna yang ketiga Yesus di kayu salib? Yesus dijadikan menjadi dosa akibat dari dosa-dosa kita. Artinya apa? Yesus mengambil alih semua dosa dan kesalahan dan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia ambil alih, dia tanggung
menanggung sendiri. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya saudara dilepaskan dari cengkeraman, penguasaan, intimidasi dari dosa itu sendiri. Sehingga saudara tidak lagi mendapatkan hukuman, tapi kelepasan, kelegaan, dan kemerdekaan. Yang keempat, Yesus mati di kayu salib. Maknanya, supaya kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Ya. Supaya kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Sudah kehidupan yang berkelimpahan, Pak Tony. Kehidupan yang terus-menerus mengalami kemenangan. Baik menang melawan dosa, menang menghadapi pergumulan, menang menghadapi tantangan, menang menghadapi penderitaan. Untuk itulah Yesus mau mati di kayu salib. Tujuan yang berikutnya, Yesus mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus kan dimiskinkan di situ. Karena kenapa waktu dia di kayu salib? Saudara masih ingat yang masih melekat di dalam tubuh Yesus. Cuman ada satu kain yang masih melekat di dalam tubuh Yesus. Bagian-bagian tubuh Yesus yang lain kan telanjang itu. Itu kan sebuah bahwa Yesus itu dimiskinkan. Dengan dia tidak lagi memakai baju yang sempurna seperti saudara hari-hari ini. Tapi saudara tahu, saudara paham apa makna dan tujuan daripada kemiskinan yang dalam Yesus waktu dia mati di kayu salib. Supaya saudara mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih baik, dan masa depan yang lebih gemilang. Itu makna Yesus mati di kayu salib. Makna adalah waktu dia disalib, saudaraku. Artinya apa? Yesus menanggung rasa malu kita. Artinya apa nih Pak Tony? Waktu Yesus mati di kayu salib, saya katakan tadi, dia ditertawakan, dia dihina, dia dimaki, bahkan masih ingat saudara. Ada dua penjahat yang bersamaan juga digantung di kayu salib bersama dengan Yesus waktu itu. Satu penjahat sebelah kanan dan juga satu penjahat sebelah kiri. Penjahat sebelah kanan mengeledek Tuhan Yesus dengan berkata, "Hei Yesus, katanya engkau anak Allah. Selamatkanlah dirimu dari salib itu." Itu kan kalimat penghinaan itu. Itu adalah kalimat ejekan. Secara bahasa sederhananya, si penjahat sebelah kanan itu sudah mengatakan, katanya Tuhan, katanya Yesus, masa melawan orang yang menyelibkan aja kau nggak sanggup? Masa? Ya, mungkin dari salib ini aja kamu nggak bisa. Itu kan kalimat hinaan itu. Yang seharusnya kitalah yang harus mengalami hinaan dan makian itu, bukan Yesus. Tetapi Yesus karena terlalu sayang dengan kita, maka Yesus katakan, biarlah aku yang dihina. Biarlah aku yang diledek. Biarlah aku yang dinista. Saudara tahu apa maknanya itu buat saudara? Supaya saudara mendapat kemuliaan. Artinya apa? Supaya bukan saudara yang dinista, supaya bukan saudara yang dihina dan dimaki. Tapi supaya kita mendapat kemuliaan, pujian di surga kekal. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung ya segala penolakan yang dialami oleh manusia. Sehingga bukan saudara lagi yang ditolak. Tapi Yesus katakan, biarlah aku yang ditolak. Makna dan tujuan daripada penolakan yang dialami oleh Yesus itu di kayu salib adalah supaya saudara diterima oleh Bapa di surga. Yesus mati di kayu salib
dia menjadi terkutuk, bahkan dikutuk karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Diambil alih oleh dia, dan dia tanggung sendiri, dan dia katakan, biarlah aku yang dihukum. Apa maknanya buat saudara? Supaya saudara menerima berkat rohani, jasmani, kepintaran, kecerdasan, masa depan yang lebih baik. Itulah makna Yesus waktu digantung di kayu salib. Yaitu apa? Pertukaran. Segala yang negatif, dia yang ambil alih, dia yang menanggung, lalu yang positifnya kita dapat. Nah, begitu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini menjadi sebuah kebahagiaan, bahkan kabar yang luar biasa, yang harus disyukuri oleh setiap kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus mati untuk saya. Salah satu cara untuk mensyukuri bahwa Yesus mati untuk saya, jangan lagi berbuat dosa terus. Berhentilah berbuat dosa, berhentilah menyimpan dosa, berhentilah merancang dosa di hatimu, di pikiranmu, di mata, di mulut, telinga, bahkan juga dalam totalitas hidupmu. Karena Yesus sudah mati untuk menggantikan saudara, supaya saudara tidak dihukum dan tidak digantung di kayu salib. Jadi, itulah maknanya kenapa kita perlu memperingati Paskah setiap tahun. Tetapi saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah ribuan tahun orang Kristen memperingati Paskah. Tapi toh juga sampai hari ini banyak orang Kristen yang terus tahun merayakan Paskah. Tidak pernah menemukan arti makna dan apa yang harus dia ubah dalam hidupnya. Setelah dia memperingati Paskah demi Paskah itu tiap tahun. Dia apa? Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kan kita semua sudah merayakan Paskah. Minimal. Kita semua pernah 1 kali setahun merayakan Paskah. Berarti kalau saya buat hitung-hitungan paling rendah. Kalau saudara umur 20 tahun, 21 atau 22, berarti minimal. Seturut dengan banyaknya umur saudara, sebanyak itulah saudara sudah merayakan kematian Kristus. Pertanyaan besarnya, dengan semakin seringnya saudara merayakan kematian Kristus, makin minim nggak saudara berbuat dosa? Makin kecil nggak saudara berbuat dosa? Harus saya katakan, justru kadang-kadang orang Kristen makin bertambah banyak dosa yang dilakukan. Karena tidak paham, tidak mengerti, tidak merasakan kematian Yesus itu adalah untuk menggantikan dia. Maka untuk itulah di sini Rasul Paulus katakan, kalau Yesus sudah mati untuk kita, harus status berbuat dosa. Harusnya tidak boleh lagi. Maka ini yang pertama saya katakan. Untuk siapa Yesus mati? Untuk saudara dan saya. Supaya kita berhenti. Stop. Mempergunakan hati, pikiran, mata, telinga, dan totalitas hidup saudara untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi, kalau masih ada orang Kristen udah merayakan Paskah, tetapi dosa terus yang terjadi dalam hidupnya, yang dia perbuat, berarti sayang sebenarnya. Dia ini belum mengalami dan menyelami arti makna Yesus mati untuk dia. Yang kedua, dalam ayat yang sama, ya toh, baca dulu ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yang di slide. Ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baik. Alasan yang kedua, maksud dan tujuan untuk siapa Yesus mati? Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang baru.
Artinya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga. Jadi andaikan Yesus kalau tidak mau rela mati untuk menghentikan kita digantung di kayu salib, pasti semua kita akan binasa. Masuk neraka. Itu pasti itu. Sebelum kita binasa dan masuk di neraka, maka waktu kita hidup di dunia ini, kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran akan dialami oleh setiap manusia itu. Gagal dalam studinya, gagal dalam pendidikannya, gagal dalam karirnya, gagal dalam rumah tangganya, gagal di dalam usaha bisnis pekerjaannya. Itu yang akan dialami oleh orang. Kalau Yesus tidak mau rela mati untuk kita. Yesus gak mau. Selama kita hidup di dunia ini, hancur-hancuran hidup, studi, dan masa depan, dan karir, dan rumah tangga. Yesus gak mau itu. Maka Yesus katakan, udahlah, biarlah aku yang mengambil alih semua dosa dan kesalahan kalian. Maka kematiannya di kayu salib memberikan sebuah hadiah supaya saudara dan saya mengalami, mendapatkan hidup yang baru dan juga kehidupan yang kekal di surga. Maka untuk itu, saudara, mari kita pahami, mari kita maknai kematian Kristus itu dengan cara apa? Sungguh-sungguh bertobat. Terima pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk keampunan dosa saudara. Sehingga dengan demikian, saudara mendapatkan hidup yang baru. Sehingga saudara menjalani hari demi hari kehidupan saudara di dunia ini. Saudara terus boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dengan kehidupan yang baru itu, maka juga akan menolong saudara untuk selalu berpikir baru, bertindak dengan cara-cara baru, berbicara dengan cara berkomunikasi yang baru. Sebagai dampak dari Kristus mati di kayu salib untuk saudara. Sehingga waktu Tuhan panggil saudara dari dunia ini, tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kematian kita sebagai orang sudah percaya Yesus mati untuk saya, itu menjamin saudara masuk surga. Tapi harus saya ingatkan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak cukup hanya sekedar kita paham. Ini tidak cukup hanya sekedar kita ketahui. Ini tidak cukup hanya sekedar menjadi wawasan. Karena sudah ribuan tahun yang lalu kita memperingati Paskah. Orang Kristen hafal betul bagaimana Yesus dicambuk, ditonjok, diludahi, dilempari, digantung, bahkan ditusuk sampai dia mati di kayu salib. Orang Kristen tahu itu. Dan bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara di sini yang pernah memerankan Yesus. Pada itu saudara merayakan Paskah di sekolah atau di gereja, saudara diberikan peran menjadi Yesus yang tersalib. Tapi harus saya katakan, peran yang saudara lakukan itu tidak secara otomatis saudara sudah mendapatkan arti makna daripada kematian Kristus. Mengapa? Karena setiap Paskah, ya, ada orang-orang Kristen yang rela loh memerankan Yesus digantung di kayu salib. Bahkan itu sampai mereka tangannya, kakinya dipaku. Tapi saudara tahu, orang yang digantung itu tidaklah benar-benar digantung berjam-jam. Enggak. Hanya cuman beberapa detik. Artinya tangannya tidak benar-benar dipaku, tapi hanya cuma diikat. Kakinya cuma juga diikat, bukan dipaku. Polisi dipaku kan. Setelah dia selesai memerankan drama Yesus yang disalib itu, hidupnya tidak pernah berubah. Karena kenapa? Karena dia tidak memahami makna Yesus mati buat dia. Yang Yesus mau, yang Yesus minta. Bukan lagi kita mendramatisir kematiannya di kayu salib dengan kita memberikan diri kita untuk disalib. Bukan itu. Yesus gak butuh itu. Karena Yesus sudah melakukan jauh lebih besar daripada itu.
Jadi apa yang Yesus mau? Yang Yesus mau adalah engkau harus sungguh percaya. Aku mati bagimu. Supaya bukan engkau yang dihukum, digantung, dan binasa, kata Tuhan Yesus. Tapi biar aku. Maka itu Tuhan Yesus katakan. Waktu engkau memperingati pasca kematianku. Engkau harus betul-betul bertobat. Engkau harus percaya. Engkau harus sungguh terima aku di dalam hatimu. Supaya hidupmu berubah. Cara berpikirmu berubah. Cara berkomunikasimu berubah. Cara belajarmu berubah. Cara bekerjamu berubah. Cara membangun usaha dan bisnismu berubah. Itu kok yang diajarkan Tuhan. Kalau kita memperingati pasca kematian Yesus, harus dapat esensinya. Jangan hanya mau memerankan peran Yesus, tapi hidup nggak tobat-tobat gitu. Sia-sia itu. Makanya itu saya katakan tadi. Ribuan tahun orang Kristen merayakan Paskah. Tapi apa? Sayangnya. Rel pertobatan orang Kristen justru cenderung tidak naik pertobatannya. Tapi apa? Kejahatannya makin naik. Maka jangan sampai saudara menjadikan kematian Yesus itu hanya sekedar menjadi pengetahuan. Hanya sekedar menjadi informasi. Saudara rugi, dan rugi. Jadi sangat mudah kita melihat, membuktikan seseorang ini sudah mengalami kematian Kristus di kayu salib, kematian Kristus di kayu salib, kan gampang. Caranya gimana Pak Tony? Lihat aja, hidupnya makin berubah nggak? Cara berpikirnya makin lebih baik nggak? Cara belajarnya makin lebih benar nggak? Cara bekerjanya, cara berbisnisnya makin sesuai firman Tuhan nggak? Kalau dia masih melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan juga kalau dia masih berbohong dalam belajar dan menjalankan usaha bisnis pekerjaannya, berarti kematian Yesus di kayu salib dia belum merasakan. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga. Kita lihat di dalam pasal ayat yang kelima, keenam, dan juga ayat yang ketujuh. Matius 5, 6, dan ketujuh. Baca. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Untuk apa? Buat apa Yesus mati di kayu salib? Jawaban yang ketiga adalah supaya saudara dan saya tidak lagi dikuasai, dikendalikan, dan diperalat untuk terus-menerus berbuat dosa. Kenapa orang bisa kerasukan? Kerasukan itu artinya dikuasai setan kan? Dikendalikan setan kan? Diperalat setan itu namanya. Karena orang itu belum mengalami, belum menyelami arti makna kematian Kristus di kayu salib. Sehingga apa? Seringkali dia dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh iblis untuk berbuat, bertindak, melakukan segala satunya seperti apa yang iblis lakukan. Seperti apa yang iblis mau. Contohnya, orang yang konsumsi narkoba, lalu menjualnya kepada orang lain. Orang yang dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh setan. Sehingga dia tidak sadar, dia pun dirusak oleh setan itu. Dan bahkan dia juga diperalat setan itu. Untuk apa? Merusakkan orang lain. Mati di kayu salib. Supaya saudara tidak lagi diperbudak, diperalat oleh iblis untuk setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupan saudara, atau selama saudara hidup di dunia ini. Supaya apa? Jangan lagi terus diperalat oleh iblis. Jangan lagi mau menjadi kacung iblis. Jangan lagi menjadi perpanjangan tangannya setan. Tapi supaya saudara lepas dari cengkraman penguasaan dari iblis itu.
Orang Kristen, saudara, masih hidup di dalam dosa. Masih terikat dengan dosa-dosa yang dulu, bahkan memperoleh dosa yang baru tiap-tiap waktu. Apa contohnya? Contoh konkretnya. Susah berhenti dari kebiasaan merokok. Susah berhenti daripada kebiasaan mengkonsumsi miras dan narkoba. Susah berhenti daripada nonton film gambar porno. Itu adalah contoh bahwa orang ini masih diperbudak oleh iblis. Karena dia belum merasakan kematian Kristus di kayu salib. Orang Kristen yang masih malas belajar, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, itu buktinya berarti dia dikuasai oleh setan. Berarti artinya orang ini belum mengalami makna dan kematian Kristus di kayu salib. Begini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapatkan makna kematian Kristus bagimu hari ini. Supaya saudara dibebaskan. Supaya saudara dipulihkan. Supaya saudara dimerdekakan. Tidak lagi dikuasai dan diperbudak oleh iblis untuk berbuat dosa, dan dosa. Seringkali ada orang bertanya ke saya begini, Pak Tony, kenapa ya Pak ya? Saya seringkali udah berjuang supaya saya hidup bertambah benar, tidak lagi malas, ya, tidak lagi berpikir negatif, tidak lagi seujun sama orang, tidak lagi cepat marah, tidak lagi terus mudah tersinggung. Jawabannya gampang. Berarti dia belum sungguh-sungguh mendapatkan makna kematian Kristus. Dengan cara bagaimana? Dia belum sungguh-sungguh bertobat, menerima Yesus dalam hatinya, dan percaya Yesus mati untuk dia. Itu aja, simpel. Bahkan orang yang sudah masuk penjara, di penjara berpuluh-puluh tahun, saudara, tidak juga langsung ada kepastian. Setelah dia keluar dari penjara itu, pasti tidak lagi dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tidak bilang itu. Karena penjara tidak akan pernah bisa menobatkan, mengubahkan orang. Tapi hanya mengurangi atau meminimalisir dosa dan kesalahan yang akan diperbuat oleh orang itu. Karena terbukti. Ada orang yang sudah kerjanya bolak-balik keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia masih diperbudak oleh iblis dan diperas. Bahkan menjadi kaki tangan iblis. Untuk apa? Melancarkan, melakukan apa yang iblis mau. Untuk itu saudara, jangan mau diperalat oleh iblis. Tapi diperbudak itu kan diperalat iblis kan. Dan saudara tahu, orang yang diperalat oleh iblis tidak akan pernah makin lebih benar, tidak akan pernah makin lebih baik. Studinya, hidupnya, masa depannya, rumah tangganya, usahanya, tidak ada itu. Tapi yang pasti makin rusak, kacau. Caranya bagaimana supaya saudara tidak diperalat oleh iblis? Dapatkan hari ini makna kematian Kristus bagimu. Dengan cara apa? Buka hati dan pikiranmu. Dan berdoa. Dan katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk keampunan dosaku. Inilah yang akan melepaskan saudara dari kaki tangan iblis dan bahkan juga dari perbudakan iblis. Tidak ada cara lain. Saudara misalkan bertanya konsultasi ke dokter spesialis, bahkan ke rumah sakit ternama di Republik ini, bahkan di dunia ini. Tolong berikan saya obat supaya saya tidak diperbudak oleh iblis gitu. Dokter hanya bilang, maaf ya, kayaknya Bapak salah alamat deh. Bahkan mungkin saudara akan dituduh kayaknya udah gila. Karena kenapa? Nggak ada obat untuk melawan perbudakan dari iblis ini, nggak ada obatnya.
Nggak ada dokter yang bisa mencetak bahkan memberikannya kepada saudara, nggak ada. Nggak ada rumah sakit yang bisa menjual itu. Karena penyakit ini hanya bisa diamputasi, hanya bisa dihentikan, dipangkas, digunting. Dengan cara bagaimana? Saudara sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Terima kematian Yesus itu di dalam hatimu. Dengan apa? Percaya kepada Yesus. Maka engkau akan berhenti dari perbudakan iblis, dari perbudakan setan. Untuk tidak lagi malas berpikir, malas belajar, malas bertindak, malas melakukan segala sesuatu. Untuk ini, Yesus mati untuk saudara. Maka sudah pasti. Kalau saudara sudah lepas dari perbudakan iblis, pastilah saudara akan makin terus diubahkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi lebih baik. Tujuan yang keempat. Ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Daniel. Ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya. Mengapa dan untuk apa Yesus mati? Jawaban yang keempatnya. Untuk membebaskan, untuk melepaskan saudara dari hukuman di dunia ini dan juga dari hukuman neraka, saudara. Maka saudara bayangkan andaikan Yesus tidak mau dengan kerelahannya, dengan kasihnya untuk menggantikan saudara di kayu salib, maka dapat dipastikan hukuman demi hukuman akan saudara alami waktu saudara menjalani kehidupan saudara di dunia ini. Apalagi kalau sudah dipanggil Tuhan, pasti fix masuk neraka. Tapi Tuhan tidak mau. Saudara mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Hukuman demi hukuman selama saudara hidup di dunia ini. Kegagalan Tuhan itu terus menerus. Maka Tuhan bilang, saya mau mati untukmu. Supaya engkau lepas dari hukuman di dunia ini. Karena kalau orang sudah menyalami makna kematian Kristus, nggak mungkin dia senang berbuat dosa, nggak mungkin dia senang melanggar pelaturan, kan? Di samping itu sebenarnya, kematian Yesus itu juga menganulir supaya saudara tidak jadi masuk neraka. Tapi harus masuk surga. Keren kan kita punya Tuhan? Untuk itulah Yesus mati buat saudara. Nah, berarti bukankah ini sesuatu hal yang mahal harganya? Mahal kan? Karena tidak pernah Yesus mati di kayu salib karena kita bayar dia, nggak ada kan? Tapi Yesus mati di kayu salib dengan kerelahannya, dengan motivasinya, dengan kasihnya aja. Maka seharusnya kita yang sudah paham, mengerti, dan sudah menyelami kematian Kristus ini, artinya apa? Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Berhenti berbuat dosa. Berhenti dari kemalasan. Berhenti dari kemunafikan. Bahkan berhenti dari segala tindak tanduk kita yang jahat. Itu buktinya. Kematian Yesus sudah sampai dalam hidup saudara. Maka, sudah pasti juga saudara. Orang yang sudah menyelami kematian Kristus, pasti dia akan makin jauh dari berbagai hukuman demi hukuman. Baik waktu dia di dunia ini, baik waktu dia kuliah, baik waktu dia sekolah, baik waktu dia bekerja, pasti akan jauh dari hukuman-hukuman. Kenapa? Karena pasti dia akan selalu berpikir benar, bertindak benar, berkomunikasi benar, belajar benar, mengerjakan pekerjaannya benar, membangun rumah tangganya benar, membangun usaha dan bisnisnya benar, kan? Sehingga pasti orang yang sudah menyelami dan merasakan kematian Kristus, dia makin clear dan clean dari hukuman demi hukuman di dunia ini. Dan dampak jangka panjang. Sudah pasti. Hukuman di neraka tidak ada lagi buat kita. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapatkan dan miliki hari ini
arti makna dan tujuan kematian Kristus bagimu. Supaya hidup saudara, studi saudara, rumah tangga, masa depan, karir, bahkan usaha saudara di kemudian hari, itu bisa semakin terus diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya pahami dan waktu saya mengerti makna dan tujuan kematian Kristus kayu salib, 25 tahun yang lalu, waktu saya sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi dalam hati, saya merasakan betul, saya tidak lagi selalu jatuh terus dalam dosa, tapi saya semakin terus mengalami kemenangan dalam menghadapi dosa. Karena saya tidak lagi diperbudak oleh iblis, tidak lagi diperbudak oleh kedagingan, tidak lagi terus-menerus berpikir tentang dosa, berbuat tentang dosa. Dan yang kedua, saya bersyukur juga kematian Kristus yang sudah saya alami dalam diri saya secara pribadi. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, saya makin bertambah jauh dari berbagai pelanggaran dan pelanggaran. Karena kenapa? Saya semakin tertib di dalam mengelola waktu, tertib di dalam belajar, tertib di dalam melakukan segala sesuatu. Terhindar daripada pelanggaran atau konsekuensi-konsekuensi yang ada. Yang kelima, untuk apa Yesus mati dan juga buat saudara. Julia, ayat 10 sampai dengan ayat ke-14. Di slide. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di dalam hukum, tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Alasan jawaban untuk apa Yesus mati. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua itu Yesus lakukan dengan tulus ikhlas. Tidak lain tidak bukan. Supaya saudara dan saya bisa mendapatkan hidup yang semakin benar setiap saat. Artinya, orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami dan menyelami kematian Kristus di kayu salib, setiap waktu, setiap saat, cara berpikirnya harus makin benar. Isi pikirannya harus semakin positif. Isi hatinya juga positif. Matanya juga dia gunakan dengan positif. Nggak dipakai lagi untuk melihat hal-hal yang berbau dosa, kan gitu. Mulutnya dia pakai juga untuk berkomunikasi dengan komunikasi yang positif. Telinganya dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Jangan dipakai mendengar hal-hal yang negatif, yaitu apa? Gosip. Apalagi tangannya dipakai untuk melakukan hal-hal yang benar. Artinya apa? Jangan tangan ini dipakai untuk nyopet. Jangan tangan ini dipakai nonjok orang. Jangan tangan ini dipakai untuk ngerampok. Pakailah tangan ini untuk apa? Untuk melakukan yang benar. Contohnya gimana? Ya makanlah dengan benar, tapi bayar ya. Kalau sudah ambil makanan di warung orang, bayar, jangan lupa itu. Terus apa lagi? Pakailah tangan ini untuk belajar, untuk nulis, untuk nyatat, kan gitu. Atau apa lagi? Pakai tangan ini untuk berdoa, pakai tangan ini untuk memuji Tuhan. Juga pakai kakimu. Saudaraku, untuk apa? Melangkah. Ya. Bertindak dalam melakukan sesuatu hal yang benar dan positif. Jangan kamu pergi ke diskotik. Di sana nggak ada penyembahan dan pujian itu. Jangan pakai kakimu ini untuk main judi, ke tempat main judi, atau tempat main kartu, ke tempat untuk
Ya, mengkonsumsi narkoba, ada kan jual narkoba, gitu maksudnya. Pasrah kakimu ini kalau memang ya mau kuliah offline, ya kuliah. Kalau mau sekolah offline, ya pergi ke sekolah. Nah, kalau saudara misalkan bekerja, ya tadi itu. Untuk apa? Berangkat pagi-pagi supaya nanti nggak telat kerjanya. Itu yang dimaksud dengan kematian Kristus itu bermakna bertujuan supaya hidup saudara dan saya semakin bertambah benar. Nah, sudah pasti. Orang yang menyelami dan merasakan kematian Kristus makin minim, makin rendah, makin kecil, bahkan makin nol. Makin tiada artinya kan. Dosa, kesalahan yang dilakukan. Maka hasil akhirnya apa kira-kira? Studi saudara akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan saudara diberkati oleh Tuhan juga. Ya, apalagi rencana rumah tangga, mendapatkan pasangan hidup, rencana untuk membangun usaha dan bisnis, pasti akan dilimpahkan Tuhan kasih karunia dan berkatnya buat saudara. Karena setiap waktu, setiap saat, saudara makin bertambah benar dalam berpikir, bertindak, melakukan segala sesuatu. Inilah yang kita dapatkan sebagai buah Yesus mati untuk saudara dan saya. Maka kematian Kristus berdampak luar biasa bagi saudara sebagai seorang mahasiswa atau bagi seorang siswa. Kematian Kristus berdampak signifikan bagi seorang profesional, bahkan bagi seorang pengusaha. Jadi, kalau ada pertanyaan, Pak Tony kok kenapa saya gagal terus? Gagal dalam studi, gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam karir, gagal dalam bangun usaha dan bisnis. Bisa juga salah satu faktornya. Makna kematian Kristus belum sampai, belum dia alami, belum dia rasakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. 25 tahun yang lalu saya paham betul arti makna kematian Kristus. Saya ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, saudaraku. Hasil akhirnya apa? Percepatan demi percepatan di dalam studi saya sungguh alami, saya sungguh dapatkan. Bisa terselesaikan dengan baik. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Banyak doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Berhubungan dengan tentang pasangan hidup, Tuhan kasih tepat pada waktunya. Berhubungan dengan anak, Tuhan kasih juga. Berhubungan dengan pelayanan, Tuhan kasih juga. Kesimpulannya, pengusaha saya katakan kepada saudara, miliki 5 arti makna tujuan kematian Kristus ini dalam hidup saudara. Saudara pasti akan mendapatkan berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna selama saudara ada di dunia ini dan juga waktu saudara di surga nanti. Mari kita saksikan video klip yang singkat ini. Ya. Di mana video klip yang singkat ini akan menjelaskan orang-orang yang sudah menyelami kematian Kristus. Dia akan mendapatkan apa yang akan saudara lihat di dalam video ini. Tapi bagi mereka yang tidak menyelami makna kematian Kristus, sudah barang tentu nanti saudara lihat dalam video ini juga, saudara akan tahu apa yang akan saudara dapat. Mari kita lihat. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang saudara sudah lihat dengan jelas. Satu, orang yang sungguh-sungguh sudah menyelami kematian Kristus, mengalami dan menerima kematian Kristus, dengan cara mengundang Yesus secara pribadi di dalam hatinya, dan komited untuk tidak lagi berpikir, berkata-kata, bertindak, melakukan dosa. Saudara lihat, orang itu diangkat oleh Tuhan ke surga. Itu tadi kalau saudara lihat, waktu orang lagi beribadah, saudara, tidak semuanya langsung terangkat ke surga. Saudara lihat tadi kan orangnya ada sebagian yang hilang kan? Itu artinya apa? Orangnya terangkat ke surga. Lagi ibadah, lagi baca firman Tuhan, lagi dengar khotbah. Saudara tadi lihat, tidak langsung semuanya masuk diangkat oleh Tuhan. Hanya sebagian saja. Oke. Tuh. Mungkin sungguh mendapatkan kematian Kristus, makna kematian Kristus dalam hidupnya dengan bertobat di dalam Yesus. Itu dia lagi di jalan, saudara. Tiba-tiba saja tetangganya diangkat, dia enggak, tinggal di bumi. Nanti saya jelaskan apa konsekuensi kenapa orang itu tinggal di bumi, enggak diangkat. Nanti saya jelaskan. Tiba-tiba dia lagi di mall. Temannya sebelah kiri hilang, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga. Dia tidak diangkat. Inilah proses pengangkatan Tuhan Yesus buat kita. Yang cepat atau lambat setiap kita akan pasti dipanggil. Tinggal pertanyaannya, saudara pasti diangkat atau jangan-jangan tertinggal di bumi? Renungkan pertanyaan ini. Karena bisa saja selesai kita ibadah malam hari ini, Yesus datang menjemput kita. Jangan sampai saudara tertinggal. Karena saudara tahu siapa yang tertinggal tadi, mengapa mereka tertinggal? Karena mereka ditinggalkan Tuhan di bumi ini. Karena mereka sudah waktunya dihukum, dibakarin hidup di neraka, saudara. Untuk itu, pastikan engkau mendapatkan makna kematian Kristus malam hari ini. Sehingga kapanpun Yesus memanggilmu, entah selesai ibadah ini, engkau tidak tertinggal di bumi, tapi engkau terangkat ke surga. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berhentilah sudah, bertobatlah sudah. Karena kenapa? Kristus pasti datang menjemput kita masing-masing sesuai nomor antrian. Dan nomor antrian itu saudara tidak bisa pilih. Saudara tidak bisa. Karena yang punya, yang membuat nomor antrian itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kalau saudara sudah mendapatkan 5 maksud, tujuan, makna kematian Kristus, dan engkau lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang saya jelaskan tadi, tidak usah takut. Kapan, dimanapun, bagaimanapun Tuhan manggil saudara, engkau pasti diangkat ke surga. Kiranya firman Tuhan ini menolong saudara, mengevaluasi saudara, mengingatkan saudara. Sudahkah makna kematian Kristus ada dalam kehidupan saudara? Renungkan. Itu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah digelar, kebenaran-Mu sudah disampaikan, isi hatimu sudah hamba-Mu sampaikan. Untuk itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, bila Engkau menyempurnakan pemahaman daripada setiap saudara-saudara ini dengan sempurna melalui kuat kuasa daripada Roh Kudus di dalam diri mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat, lebih banyak orang yang tertinggal tadi daripada mereka yang terangkat ke surga. Dan mereka kematian Yesus. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi dalam hatinya. Maka hari ini, saudara, kalau yang tahu binasa masuk neraka, tidak usah engkau ambil keputusan untuk bertobat malam hari ini.
Tapi kalau engkau mau diselamatkan oleh Tuhan, engkau mau diangkat oleh Tuhan, ambil keputusan yang terbaik malam hari ini. Caranya gimana, Pak Ton? Saudara bisa ikuti dua yang saya sebutkan ini di dalam hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Karena dua ini menentukan apakah saudara akan terangkat ke surga atau tidak kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemput saudara. Jangan saudara berpikir, udah dari dulu kok saya tahu Pak Tony. Yesus akan datang, tapi Yesus akan datang juga. Jangan anggap enteng. Kalau ini hari ini, belum datang hari ini tidak berarti dia lupa. Tetapi Yesus sedang mau melihat. Saudara mau sungguh-sungguh diberikan, mau menghargai kesempatan yang ada ini atau tidak. Tapi kalau saudara menghargai waktu yang ada dengan cara Tuhan, aku mau bertobat, maka engkau bisa mendapatkan itu. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap enteng firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jangan anggap enteng video yang sudah tonton tadi, karena itu adalah fakta. Maka untuk itu, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh, belum yakin bahwa makna kematian Kristus itu belum saudara terima dan belum saudara alami, belum saudara dapatkan, belum saudara rasakan. Ayo, tutup mata saudara di tempat saudara. Saudara bisa mengikuti dua yang saya sebutkan ini. Di tempat di mana saudara berada. Sambil engkau arahkan hati dan pikiranmu kepada Sang Kristus. Tergantung Kristus di sana. Lalu engkau ikuti dua ini. Di tempat di mana saudara. Dengan berkata demikian. Tuhan Yesus ini orang yang banyak melakukan kesalahan selama ini. Saya paham Tuhan firman-Mu. Saya paham Tuhan. Rupanya engkau mati bukan untuk orang lain. Tapi engkau mati buatku Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus. Saya percaya. Kematian-Mu adalah untuk menggantikanku di kayu salib. Kematian-Mu adalah untuk membebaskanku dari dosa. Kematian-Mu untuk memberikanku hidup yang lebih baik di dunia ini dan juga hidup yang kekal di surga. Dan katakan Tuhan Yesus, saya mau mengundang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatiku. Dan saya minta ya Tuhan, kuasai hati pikiran dan pikiranku saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan semua kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan kepada saudara ini. Dan Roh Kudus terus meneguhkan apa yang sudah mereka imani, apa yang sudah mereka ikrarkan, apa yang mereka doakan hari ini kepadamu ya Tuhan. Bahwa mereka mau hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dua ini hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.